Halo, anak-anak Ibu kelas 10 ya. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan beberapa contoh-contoh soal tentang pemanfaatan gaya ya. Jadi silahkan nanti diperhatikan, kalau masih ada yang bingung boleh tanya sama Ibu. Oke, yang pertama Ibu mau ingetin tentang gaya normal. Gaya normal ini pastinya ditentukan oleh dasarnya seperti apa, arah-arahnya. Yang penting itu dalam materi gaya adalah kamu tahu arah-arahnya. Kalau gaya normal itu selalu yang namanya mengarahnya 90 derajat dari alasnya ya, ke atas ini 90 derajat, ini 90 derajat, yang ini juga 90 derajat ya. Dan gaya berat itu selalu arahnya kemana? Ke arah gravitasi bumi. Dia selalu mengarah ke gravitasi bumi, itu yang namanya gaya berat. Tetapi ingat, ketika ada di bidang miring maka kita harus sesuaikan dengan koordinatnya ya. Maka di sini akan ada W sesuai dengan koordinat X dan Y yang sudah dimodifikasi, yang sudah diadaptasi begitu. Nah, contoh soal yang pertama nih, berapa besar gaya normal yang dialami balok bermasa 3 kg pada gambar di bawah. Nah, di sini kan ada dua gambar ya. Tapi menurut Ibu soal yang dimaksud itu adalah gambar yang pertama. Ya, kalau kita lihat nanti kita pasangkan dengan pilihan gandanya. Nah, kalau kamu yang ditanyain itu gaya normal itu kan gaya untuk mempertahankan posisinya. Nah, dia selalu begini, seperti itu ya. Dan gaya normal itu selalu tegak lurus dengan yang namanya gaya berat, ya kan? Nah, ketika dia mengalami gaya normal berarti dia masuk gaya Newton ke berapa? Oh, pastinya gaya Newton yang pertama. Kenapa gaya Newton yang pertama? Karena dia mempertahankan posisinya stay gitu ya. Jadi untuk tidak goyang-goyang. Nah, siapa saja yang ada di situ? Dilihat lagi siapa saja yang mempengaruhi di situ. Dia punya massa 3 kg. Berarti massa itu kan masuk di dalam gaya berat ya. Nah, pastinya berapa nih? 3 kali 10. Oke. Nah, siapa saja yang mempengaruhi ke bawah? Nah, kalau kita lihat di sini ini kan ada 3 gaya yang ada di sini. Ada gaya normal, kita lihat yang mana ya? Yang ke bawah positif atau yang ke atas yang positif? Ya, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Gitu ya. Ini ke bawah apa ke atas? Ke bawah, kita kasih negatif. Nah, inilah gaya-gaya yang akan kita cari resultannya. Tadi kita bilang pergerakan ini adalah mengikuti konsep hukum Newton yang pertama, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, siapa saja yang ada di sigma F? Nah, berarti ada sebentar. Ada N ya. Siapa nih N? Gaya normal ya. Lalu ada gaya berat ya. Lalu ada gaya yang mendorong dia. Ya, ini semua nanti akan sama dengan 0. Oke. Gaya normal lanjut dikurangi W. W itu apa sih? W itu adalah gaya berat. Gaya berat apa aslinya? Rumusnya massa dikali gravitasi. Kita sudah ketemu berapa hasilnya tadi? 30 Newton. Berarti 30 Newton dikurangin gaya dorongnya berapa tadi? 14 sama dengan 0. Oke. Siapa yang mau kita cari? Si N. Maka bagaimana? Si N nya kita buat sendirian, yang lain-lain kita pindah ruaskan. Bu, kalau dihitung dulu boleh nggak? Ya boleh aja. Min 30, min 14, utang 30, utang lagi 14. Atau mau dipindah duluan? Ya, dipindah jadi plus 30 plus 14 ya. Berarti gimana? 44, nulisnya salah, Newton ya. Besarnya gaya normal adalah sebesar 44 Newton ya. Mau dihitung di sebelah kiri lalu dipindah ruas atau dihitung di sebelah kanan juga it's okay, nggak masalah gitu ya. Nah, itu untuk jawaban di gambar yang sebelah kiri, karena di optionnya ABC-nya ini Ibu rasa gambar yang dimaksud gambar yang kiri, bukan gambar yang kanan gitu ya. Oke, lanjut di contoh soal berikutnya. Seorang menarik kereta kecil dengan gaya 30 Newton. Berarti gayanya yang di mana nih? Nih, yang di sini nih, 30 Newton. Kereta bergerak sejauh mana? 5 meter ya.
sudut antara arah gerak dengan gaya adalah 45 Newton. Berarti di mana nih sudut yang di sini? Oke, dia 45 Newton. Berapa usaha yang dialami oleh kereta kecil? Nah, kalian perlu ingat, rumus usaha, ingat kelas 8 ya, adalah gaya dikali dengan sejauh mana dia berpindah. Ya, besar usaha adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memindahkan benda sejauh berapa meter, ya kan? Nah, kita lihat ini kenapa sih Bu kok di pembahasan ini kok pakai cos ya? Kita lihat kenapa dia pakai cos. Dia kan bergerak berpindah ke arah kanan ya. Nah, ini adalah S-nya. Nah, gaya ini ditarik dengan gaya tertentu kan, membentuk sudut. Oke, nah sudah dari sini kira-kira kelihatan nggak? Kita pakai konsep apa? Iya, kita pakai konsep trigonometri di sini sebenarnya. Ya, dia bergeraknya ke kanan, berarti sumbu mendatar ini yang nanti kita pakai. Siapakah dia? Oh, ini sisi samping. Ya kan? Nah, yang ini adalah sisi apa? Oh, yang ini adalah sisi miring. Gitu. Oke. Nah, berarti ini adalah sisi depan. Ya. Nah, sedangkan untuk pergerakan yang S jarak itu kan merupakan sisi samping. Berarti apa yang mau kita cari? Kita kan cari apa? Kita cari ini toh. Berapa usahanya? Ya. Nah, kalau pakai sin dari sudut tertentu adalah demi, berarti apa? Berarti Y per F. Ya kan? Kalau kita pakai cos berarti sami, berarti S per miringnya siapa? F, ya. Ini miringnya itu kan F, ya. Kalau kita pakai tangan adalah desa, berarti Y per S. Nah, siapakah yang kita yang cocok dari sin cos tan? Maksudnya cocok gimana, Bu? Kita lihat pergerakan benda ini ke kanan. Ya, berarti sisi mana yang mau kita butuhkan? Oh ya, sisi yang samping berarti. Nah, dari kategori trigonometri ini, sin, cos, dan tan yang mewakili sisi samping yang mana? Samping itu siapa sih? Samping itu adalah S-nya. Ya, makalah kita pakai ini. Maksudnya gimana cara makainya? Iya, cos theta sama dengan S dibagi dengan F gaya kan? Nah, kita buat nih. Tadi kan yang ditanyain dalam menemukan usaha itu kan, usaha adalah gaya dikali dengan jarak yang dia tempuh, ya. Nah, berapa besar gayanya? Karena apa? Kenapa kita harus cari gayanya? Karena gayanya tidak lurus, dia miring, dia membentuk sudut. Makanya kita harus cari. Buat F-nya sendirian, pindahkan ruasnya di sini. Berarti F cos theta sama dengan S. Kok bisa F cos theta? Iya, pembagi pindah ruas menjadi pengali, ya. Lalu F-nya dibuat sendirian dong. Pindahin temennya. Perkalian pindah jadi pembagian. S dibagi dengan cos theta. Begitu, ya. Nah, atau kamu bisa gunakan saja F-nya pakai yang ini. Seperti itu, ya. Maka di sini W sama dengan F cos theta dikalikan dengan S. Kayak yang kemarin yang Ibu ajarkan di papan tulis ya, tentang gaya berat yang sebenarnya kan ke sini. Tetapi ketika bidangnya itu adalah bidang miring, maka kita harus buat persamaan. Di sini yang menjadi apa? W cos theta. Sama juga di sini. Seharusnya gayanya aslinya itu kan serong ke atas, ya. Gayanya itu harusnya serong ke atas. Tetapi karena dia bergerak searah sumbu X, maka kita buat adaptasinya. Gimana adaptasinya? Oh, pakai cos. Maka kita pakai ini F cos theta sama dikalikan. Nah, maka ini satu keluarga nih. Oke? Nah, dari situ tinggal kamu masukkan. Kamu punya apa saja? Oh, saya punya gaya nih, 30 Newton. Masukkan ke sini. Oh, saya punya sudut 45 derajat nih. Masukkanlah ke nilai cosnya berapa. Ya.
jika semua sudah ditentukan ya, F-nya berapa, cos-nya berapa, S-nya berapa tadi, bergeraknya sejauh 5 meter. Bergerak sejauh 5 meter ini berarti apanya? Jarak berpindahnya dia, masukkan ke mana? Masukkan ke sini. Oke, nah maka setelah kamu input seperti ini ya, lalu kamu cari nilai cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Nah, tapi biasanya di sini bentuknya dalam bentuk desimal, maka dicari pakai kalkulator cos 45 nilainya berapa. Ya, lalu dikalikan dengan 30, lalu dikalikan dengan 5. Begitu ya. Nah, dalam matematika, fisika juga pengerjaan harus sistematis. Siapa duluan yang kerjakan? Nih, kayak ini dihitung dulu antara 30 sama cos 45. Cos 45 dicari dulu setengah akar 2 desimalnya berapa, lalu kalikan 30. Hitung. Ya, yang belum dikerjakan, yang belum diselesaikan ini, tulis ulang. Baru berikutnya kamu hitung lagi, kalikan mereka. Jadi jangan langsung dari yang angka-angka langsung ketemu hasil akhir. Bukan begitu. Ya, kerjakan dengan detail setiap tahapannya. Siapa duluan yang kamu kerjain, kalau ada yang belum bekerjain ya ditulis ulang. Gitu ya. Tulis hasil siapa yang kamu kerjain. Oh, 21,21 itu berarti hasil dari 30 Newton dikalikan dengan cos 45. Gitu. Baru nanti dikalikan lagi dengan 5. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya. Di sini ada mesin pengangkat barang, bisa ngangkat balok, masanya 3 ton. Ya, tingginya 10 meter dalam waktu 20 detik. Berapa daya mesin jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon? Ingat, daya fisika kelas 9 ya. Daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Oke, dilihat nih. Daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah, tadi kita tahu usaha itu adalah besarnya gaya yang diberikan ya dengan jarak yang dihasilkan perpindahan ya, atau di situ disingkatnya ada D, boleh D, boleh S, sama saja ya. Tapi kamu juga perlu ingat, di dalam gaya itu ada massa dikalikan dengan gravitasi bumi ya, kalau itu gaya berat gitu. Nah, maka ini rumus usaha ini kita bisa inputkan ke sini, maka dijadikanlah, kan tadi usaha dibagi waktu, usaha itu rumusnya apa? F dikali dengan S, mana tadi ya, F dikalikan dengan S. Nah, maka F dikalikan dengan S itu dimasukkan, berarti F dikalikan dengan S ya, lalu diapakan lagi, dibagi dengan T ya, tidak merubah gitu ya. Nah, kita cari satu-satu dulu, boleh langsung dimasukkan ke sini atau kita cari sendiri-sendiri. Ibu mau coba cari langsung ya. F nya itu mana sih? F itu kan ada massa dikali, jadi ibu pernah bilang ke kalian yang namanya gaya itu bisa gaya yang bergerak ke kanan atau ke kiri, bisa juga gaya itu bergerak ke atas dan ke bawah ya. Kalau di sini dilihat dari kasusnya, yang namanya gaya itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah yang bergerak ke bawah. Maka di sini gaya kita bisa buat adalah massa dikali dengan gravitasi, gaya berat ya, dikalikan dengan jaraknya dibagi dengan waktunya ya. Itulah sebabnya nih dia pakai seperti itu, sama saja, cuma D di sini ya, itu ibu pakainya S, simbolnya sama, itu sama saja mengartikan jarak ya. Terkadang jarak itu nanti kalau kalian di kelas 11 juga terkadang disimbolkan dengan D kecil ya. Kalau kita bicara tentang momen gaya torsi ya, bisa juga dipakai S ya, bisa juga pakai L begitu, atau R. Nah, bisa seperti itu ya. Sudah, kalau sudah begini kita coba input berapa masanya. Oh, masanya 3000 kg ya. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya. Jaraknya berapa? Berpindah setinggi 10 meter. Oke, dalam waktu berapa ya?
Masanya kan 3 ton. 3 ton tadi 3000 kilo ya. Nah, ini masanya. Kita punya massa 3 ton. Berarti 3000 kilogram. Dia setinggi 10 meter atau height ya, H bisa. Ya, di sini pakai S, pakai D bolehlah. 10 meter dalam waktu 20 detik. Ya kan? Terus kita punya apa lagi? Gravitasi. Ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini sudah standar ya, detik, waktu dalam detik. 3 ton dibuat ke dalam kilogram. Ya, berarti di sini dibagi berapa? 20. Oke, berarti berapa nih? 300.000 dibagi 20. Oke, 3 dibagi 2 berapa? 30 bagi 2 deh. 30 bagi 2 15, nolnya 1 2 3. Ya. Nah, terserah mau pakai cara yang ibu ajarkan langsung boleh, mau pakai cara yang dicari satu-satu juga boleh. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Oke, berikutnya nih. Iya, berikutnya ada sebuah kubus bermassa 2 kg berada pada bidang miring yang licin. Nah, kalau dia bilang bidang miringnya ini licin, berarti kira-kira ada gaya geseknya atau enggak? Ya, biasanya tidak ada ya. Nah, ingat di sini apa yang diketahui? Oh, dia punya massa 2 kg. Ya kan? Sudutnya adalah 30 derajat. Berapa percepatan geraknya? Nah, kalau ada percepatan gerak berarti dia masuk ke hukum Newton berapa? Ya, masuk ke hukum Newton yang kedua. Maka pakailah sigma F sama dengan M kali A. Bu, kok itu nggak ada sigmanya? Iya, nggak apa-apa. Sigma itu artinya total. Ya, nah sekarang kita lihat. Kalau yang ditanyain itu adalah percepatan. Percepatan berarti berasal dari benda yang bergerak, ya kan? Nah, benda bisa bergerak, ya kan? Itu di dalam kasus ini dia arahnya kemana? Benda bergeraknya kemana? Pastinya benda bergeraknya ke bawah kan, yang meluncur. Oke, nah berarti di sini tetap dengan cara yang seperti biasa kemarin, cuma ini bedanya sebelah kiri ya. Nah, ini adalah gravitasi yang asli ya. Lalu setelah, karena bidangnya bidang miring, kita buat koordinatnya juga miring. Di sini sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Ya. Nah, dari sini ini sudut yang ada di sini itu besarnya sama dengan sudut yang ada di sini. Ya, nah itu yang kita jadikan modal pertama. Nah, lalu kita lihat nih berdasarkan sumbu yang sudah dimodifikasi tadi, berarti ini sumbu Y-nya. Ya kan? WY tuh kan. Yang di sini berdasarkan sumbu X-nya. WX. Nah, apa bedanya WY sama WX? Tinggal kita lihat berdasarkan segitiganya. Nah, kalau di sini sudutnya, berarti di sini depannya. Di sini berarti siapa? Sampingnya. Di sini berarti berapa? Miringnya. Oke, siapakah miring? Miring itu W. Siapakah samping? Samping itu adalah WY. Siapakah depan? Nah, depan kan di sini, Bu. Iya. Siapa cari pergerakannya? Pergerakannya adalah ini. Nah, berarti depan itu adalah WX. Oke. Nah, sekarang coba kita uraikan kalau misalkan pakai trigonometri jadinya gimana ya? Sin theta kan demi. D-nya siapa? WX per mi-nya W. Ya kan? Cos theta sami. Sanya siapa? WY per mi-nya W. Ya. Tangen theta desa. Berarti D-nya siapa? WX. Sanya siapa? WY. Oke, sampai di sini. Nah, langkah pertama kita harus buat gini dulu. Supaya apa? Supaya kita lihat nanti yang mau kita pakai yang mana. Kita pakai sin atau kita pakai cos. Ya, maksudnya gimana, Bu? Ya, dari sini berarti modal kita langkah selanjutnya apa nih? Lihat. Kalau kita pakai ini berarti WX sama dengan W sin theta.
Kalau ini berarti jadinya gimana? WY sama dengan W cos theta. Nah, yang mau kita cari nanti WX apa WY gitu loh maksudnya. Ya. Nah, ternyata di sini dia bergeraknya, percepatan itu kan geraknya ke samping. Kalau geraknya ke samping berarti pakainya WX atau WY geraknya. Ya pakai WX lah. Kan geraknya searah sumbu X, ya. Maka tadi kan sigma F sama dengan M kali A. Maka di sini sigma F-nya berdasarkan apa? Ya sigma F berdasarkan sumbu X. Siapa itu? Ya WX toh. Gitu kan? Ya kan? Nah, ini hanya memastikan ya. Lalu dari sini kita udah tahu sigma F-nya itu adalah WX kan. Ya udah buat WX berarti sama dengan M kali A. Lah WX ini siapa? WX itu ya W mana tadi? Ini ya. Nah, sin theta sama dengan M kali A. Ya kan? Berapa W-nya berapa? W-nya oh iya, W-nya belum. Berarti W-nya kita hitung dulu. W itu adalah M kali G. Masanya berapa tadi? 2 ya. 2 kali gravitasinya berapa? 10. Berarti 20 Newton. Ya, berarti 20 Newton dikali sin 30 sama dengan M kali A. Berarti 20 dikali setengah sama dengan M-nya berapa tadi? 2 ya. 2 kali A. 20 kali setengah berapa nak? 10. 10 sama dengan 2A. A-nya buat sendirian. Berarti 10 dibagi 2. Kok dibagi? Iya, 2 dikali A ini sama aja 2A itu. Berarti berapa percepatannya? 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kamu boleh pakai cara yang tadi Ibu ajarkan barusan. Boleh juga pakai cara pembahasan soal yang ada di sini. Silahkan, lebih gampang pakai yang mana. Gitu ya. Oke, di sini juga sebenarnya pada prinsipnya konsepnya sama. Ya. Ini sama saja tulis yang diketahui, tapi ini sudutnya 37 derajat. Nah, sudutnya 30 derajat berarti di sini dia bilang kalau mana ya? Nah, begini 37. Oke, di sini depannya tangannya 3/4. Tangan itu kan desa, depan samping, berarti di sini 3, di sini 4. Sinnya demi, depan miring, berarti depannya 3, di sininya 5. Ya. Nah, itu perbandingannya berarti sudut 37 itu kalau dibuat dalam segitiga itu adalah sisinya 3, 4 dan 5. Di sini sudutnya 37 derajat. Nah, bagaimana menghitung percepatannya sebenarnya sama dengan cara yang tadi. Cuma di sini beda sudutnya sama nilai tangannya. Dia pakai pecahan. Begitu ya. Boleh pakai cara yang Ibu ajarin tadi, boleh ngikutin cara yang ada di sini. Maka itu logika berpikir setiap orang dalam menyelesaikan masalah itu akan beda-beda. Ya, Ibu akan ikutin bagaimana cara kalian berpikir. Jadi jangan takut salah dan jangan terpatok sama jawaban temannya. Cara pikir dia belum tentu kamu ngerti. Makanya pahami baik-baik, ya. Lalu sampaikan apa yang memang kamu pahami tentang soal-soal ini. Gitu. Oke? Oke, nah apa yang membedakan soal ini dengan soal-soal yang lain ya? Nah, soal yang ini itu bidangnya tidak licin. Kalau dalam soal-soal sebelumnya tadi dalam bidang yang licin, dalam bidang yang licin. Kalau yang ini tidak. Dari mana tahu kalau ini tidak licin, Bu? Nah, di sini ada yang namanya koefisien gesek. Ya, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah pergerakan benda. Kalau bendanya meluncur, arahnya ke bawah ya. Di sini pakai udah tahu ya cara penentuan kenapa dia pakai sin, kenapa dia pakai cos, Ibu nggak akan jelaskan lagi. Nah, maka gaya geseknya itu arahnya akan ke atas. Inilah gaya geseknya. Gaya gesek ada dua macam, ada gaya gesek kinetik, ada gaya gesek statis. Gaya gesek kinetik itu berarti gaya gesek yang akan membuat benda itu bergerak. Tapi kalau gaya gesek statis itu gaya gesek yang membuat benda itu tidak bergerak. Misalkan kamu mendorong lemari di atas karpet gitu ya, walaupun udah sekuat tenaga kayaknya susah banget untuk geser gitu ya. Nah, itu berarti gaya gesek statisnya besar. Nah, maka arah-arah ini perhatikan kembali.
arah. Jadi jangan terpatok, itu kan F Bu, bukan kecepatan Bu, itu kan F bukan berat, bukan gaya berat, tapi kan itu arah gitu ya, meluncur itu gimana. Nah di dalam konsep gaya ini, nah kamu yang perlu kamu pahami adalah arah-arah gayanya. Nah arah gaya itu bisa diterjemahkan menjadi gaya berat, bisa diterjemahkan juga menjadi gaya gesek, ataupun gaya gerak benda ya, dengan kecepatan dan percepatan tertentu. Nah di sini yang membedakan adalah untuk F-nya itu pastinya akan ada yang namanya gaya gesek nih. Perhatikan di sini bendanya bergerak dengan Wx ya. Nah ini kan Wy ya. Oke. Nah di sini ada yang namanya Fk ya. Nah berarti kan sebenarnya sigma F, kalau kita mau bilang ya, sigma F sama dengan M kali A ya. Siapa? Karena dilihat pergerakannya kan seperti ini. Ini siapa ini? Ini F X atau Wx ya kan. Berarti di sini sigma F-nya ada Wx ya. Yang ke kiri mau kasih, kalau yang di gambar ini kita ngikutin yang ada di gambar ini, yang ke kiri itu kasih positif, yang ke kanan kasih negatif. Boleh aja koordinat itu yang ke kanan negatif, yang ke kiri positif, yang ke atas negatif, yang ke bawah positif, atau yang ke kanan positif, kiri negatif, positif, negatif. Nah boleh pakai yang A, boleh juga pakai yang B. Maksudnya bagaimana? Di dalam mengerjakan sebuah soal, koordinat yang kamu gunakan bisa koordinat A, bisa koordinat B. Yang penting konsisten. Jadi jangan satu soal ketika yang diketahui kamu gunakan koordinat A, giliran sudah penyelesaian kamu pakai koordinat B, itu nggak boleh ya. Walaupun kalau secara matematika yang benar itu yang koordinat A gitu ya, tapi dalam pengerjaan karena umumnya pergerakan itu seperti ini ya, maka biasanya pakai seperti koordinat B. Tapi kalau pakai A juga nggak masalah. Tanda min dan plus itu menunjukkan arah saja, bukan nilai. Harusnya nilainya tidak berubah, hanya min dan plus itu menunjukkan arahnya. Nah di sini ya, ibu coba ngikutin yang di contoh soal ini supaya kamu nggak bingung. Yang ke kiri itu dia pakai tanda yang positif ya, yang ke kanan dia pakai tanda yang negatif. Maka di sini sigma F-nya adalah yang ke kiri siapa? Ada Wx. Yang ke kanan ada siapa? Oh ada Fk. Itu ya, sama dengan M kali A. Wx-nya itu siapa? Ya W sin theta, atau dia pakai alfa. Ya boleh pakai alfa, boleh pakai theta, boleh. Dikurangi Fx ya, sama dengan M kali A. Oke, sampai sini sudah oke ya. Nah, udah tinggal dimasukkan saja. W-nya berapa? W-nya dilihat. Oh, di sini baru ada M-nya doang. Berarti cari dong W-nya. W-nya dari mana? M kali G. Ya, 4 dikali 10 berarti berapa? 40 Newton. Ingat, massa bukan berat. Ya. Berarti di sini 40 dikalikan dengan sin berapa sudutnya? Sin 30 ya, dikurangi Fx-nya. Fk-nya berapa? Fk. Oh, gaya geseknya belum tahu. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek ya dikalikan dengan gaya normal. Ya, koefisien gesek dikali gaya normal. Gaya normal itu di apa? Gaya normal itu adalah massa dikali gravitasi. Ya, jadi berapa gaya geseknya? Ya, kamu masukkan koefisien geseknya berapa nih? Dia punya koefisien gesek segini. Ya. Lalu masanya berapa? Nih masanya ada kan? Ya. Gravitasinya berapa? Nih gravitasi. Tinggal di input, dihitung, ya. Lalu dimasukkan. Nah, berarti nih ini adalah massa kali gravitasi ya, nilai sin setengah. Nilai sin 30 adalah setengah. Ini siapa tadi ini? Mu k, koefisien gesek. Ya. Yang di sini adalah gaya normal. Begitu. Ya. Gaya normal. Gaya normalnya udah dicarikan nih di sini nih. Tuh. Udah diketahui. Oh, bukan diketahui sih, dicari dulu gitu ya. Maka kalau sudah ketemu gaya normalnya adalah langsung ya, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, oke, masanya berapa? Ya ada di sini tadi masanya. Oke, tinggal masuk. Tinggal dihitung buat A-nya menjadi sendiri
Rian gitu, ketemu deh gitu ya nak ya. Semangat.